Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Rahman dari Prodi Psikologi A Universitas Aisyah Yogyakarta. Akan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang pertama, pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Abul Ala Al-Mahmudi menerjemahkan iman dalam bahasa Inggris yaitu to know, to believe, to be convinced beyond the last shadow of doubt, yang artinya mengetahui, mempercayai, meyakini yang di dalamnya tidak terdapat keraguan apapun. Keimanan kepada keesaan Allah itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya antara manusia dengan penciptanya. Oleh karena itu, mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang yang beriman adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Keimanan itu bukan semata-mata hanya ucapan yang keluar dari bibir dan lidah saja, atau semacam keyakinan dalam hati saja, tetapi keimanan yang sebenar-benarnya merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Dari situ timbul bekas-bekas dan kesan-kesan seperti cahaya yang disorotkan oleh matahari. Dikutip dari penulis Kailani HD dengan judul Iman, Ilmu, dan Amal Saleh, Kota Jakarta, penerbit Rineka Cipta, tahun 2000, halaman 58. Materi yang kedua adalah dalil iman kepada Allah. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Mu'minun ayat 117 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu minda rabbih innahu la yuflihul kafirin. Astagfirullahaladzim. Yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dalil lain tentang perintah beriman kepada Allah yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yang lainnya adalah surat Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Yang terakhir yang adalah Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Selanjutnya adalah pengertian wujudullah. Wujudullah ini merupakan wujud Allah pengertiannya, tapi fitrah dan akal tidak ada yang mampu menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya, wujudnya seperti apa. Jadi Allah adalah al-awal, artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya. Dia juga al-akhir, tidak ada akhir dari wujudnya. Dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3 yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir,
yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Definisi Tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Dikutip dari website muhammadiyah.orang.id dengan sebagai penulis Zaini Munir Fadloli. Tauhid ialah suatu ilmu yang membentangkan tentang wujudullah, adanya Allah, dengan sifatnya yang wajib, mustahil, dan jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubung dengan perkara syam'iyat, yaitu perkara yang diambil dari Al-Quran, hadis dengan yakin. Selanjutnya, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya yang menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur makhluknya. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Allah Ta'ala juga menyatakan dengan tegas keesaannya dalam rububiyah atas segala ciptaannya. Segala puji bagi Allah, yaitu Esa, dalam menciptakan, memelihara, dan mengatur semua makhluknya. Dikutip dari Sahih bin Fauzan bil Al-Fauzan At-Tauhid li Asyaf Al-Awal Al-Ali dari kitab Tauhid jilid 1, penterjemah Zaini, Solo, penerbit Pustaka Arafah, tahun 2015, halaman 36. Tauhid uluhiyah yaitu merupakan kepercayaan untuk menetapkan sifat ketuhanan hanyalah milik Allah semata, dengan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang dilahirkan dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Selain itu, ia berbakti kepada Tuhannya kalau punya masalah, lari, mengadu, dan berserah diri hanya kepada Allah. Kalau mengerjakan suatu amalan, tujuan utamanya hanya untuk Allah. Tauhid sama wasifat, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya yang tidak sama sekali dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Sifat dan namanya itu agung, sempurna. Kita tidak boleh memberikan nama dan sifat yang dapat mengurangi keagungan dan kesempurnaan Allah. Kalimat asma adalah bentuk jamak dari kalimat ism yang berarti nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Dalam bahasa Arab, kalimat sifat mencakup segala informasi yang melekat pada suatu wujud. Dengan demikian, kalimat sifat Allah
mencakup perbuatannya, kekuasaannya, apa saja yang ada pada zat Allah, dan segala informasi tentang Allah. Di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah turun ke langit, dunia. Allah bersemayam di arsy. Allah tertawa, Allah murka, berbicara, dan lain-lain. Dan sekali lagi, sifat Allah tidak hanya berhubungan dengan kemurahannya, keindahannya, keagungannya, tetapi juga ada banyak hal lainnya. Jika kita beriman kepada Allah, kita pasti akan memiliki wawasan yang luas, sejalan dengan kekuatan ilmu yang Allah miliki. Kita tidak akan memiliki pikiran yang sempit, karena kita akan selalu diterangi oleh ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu jika kita dekat dengan Allah, maka kita akan terus mengerjakan perintah Allah dan akan menjauhi larangannya. Yang ketiga, jika kita dekat dengan Allah, maka kita akan timbul rasa berani, tidak takut dengan sesuatu yang seharusnya tidak kita takuti, karena yang harus kita takuti hanyalah Allah dan siksa Allah. Yang keempat, jika kita dekat dengan Allah, maka otomatis moral dan keteraturan amal kita akan semakin baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.